siapapun kamu yang sedang merasa rendah diri karena penampilan fisik tidak sama dengan standar yang dunia ini miliki, aku harap kalian mau untuk membuka mata, telinga, dan juga hati untuk belajar bersama-sama mengenai agama dan juga tubuh. Ayo kita sama-sama membangun mindset kita bahwa tidak ada standar kecantikan fisik manapun yang harus kita capai sebagai wanita. Nah, dalam Kejadian 1 ayat 27, firman Tuhan mengatakan bahwa maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, ayat ini menegaskan bahwa apapun yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita itu adalah baik adanya. Tuhan tidak sembarangan untuk menciptakan kita. Bahkan istimewanya Tuhan itu mendesain setiap insan yang ada di dalam muka bumi ini tuh menurut gambar dan rupa Allah. Kita memiliki Tuhan yang dahsyat loh. Kenapa? Karena dari 7,85 miliar jiwa yang ada di tahun 2021 ini, Tuhan menciptakan manusia itu berbeda. Menjadi cantik itu tidak perlu menjadi orang lain, teman-teman. Justru dengan menjadi diri sendiri dan selalu mau berbenah sikap, maka itulah yang disebut dengan cantik yang sesungguhnya. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 17 dikatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Nah, ayat ini menegaskan kita harus menyadari bahwa di dalam diri kita ini ada roh Allah loh. Nah, ketika kita sudah menyadari bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, seharusnya kita itu merawat dan tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak tubuh kita. Cukup merawat diri dan jadilah dirimu sendiri. Nah, bila pun kita ingin mencoba hal baru, dalam artian ingin mengubah penampilan fisik, pastikan itu keinginan kita sendiri dan tidak membahayakan diri sendiri. Banyak remaja yang mengubah penampilan fisik secara drastis, melakukan berbagai cara, diet yang sangat ekstra mungkin yang itu akan mengganggu kesehatan sendiri ya bila dilakukan dengan ekstra begitu. Hanya untuk diakui oleh orang lain, hanya untuk agar mendapatkan pacar, hanya untuk mendapatkan perhatian dari orang yang kita sukai. Nah, perlu kita belajar bersama bahwa hal itu memang merupakan kebebasan dari setiap orang ya untuk bertindak, untuk berubah, dan lain-lain. Namun, menurut saya pribadi, hal itu tidak sepenuhnya benar. Mengapa? Karena ketika orang itu mencintai kita dengan tulus, maka dia akan menerima kita dengan apa adanya begitu ya. Tapi jangan juga kita sebagai wanita berada di zona nyaman kita karena udah memiliki mindset pasti dia akan menerima saya sebagaimana saya adanya begitu, lalu tidak merawat diri, berpakaian sembrono, tidak menjaga kebersihan diri dan lain-lain. Bukan begitu ya. Tetap menjaga diri, merawat diri dan juga membersihkan diri. Kasus lain yang sering terjadi pada remaja perempuan juga adalah kita menemukan pria itu meninggalkan kita atau tidak menerima kita hanya karena alasan fisik. Itu sering terjadi ya teman-teman. Nah, menurut saya itu merupakan tanda baik. Kenapa? Ya berarti Tuhan ingin menunjukkan bahwa pria ini tidak baik untuk kamu. Nah, jangan habiskan waktu kita untuk mengejar dia dan lain-lain. Namun habiskanlah waktu yang kita punya untuk memperbaiki diri, teman-teman. Karena ketika seseorang pria hanya melihat perempuan itu dari segi fisik sebagai standar dalam memilih pasangan, maka orang tersebut sudah dipastikan tidak memiliki kata cukup di dalam hidupnya. Nah, bila standar fisik hanya dijadikan satu-satunya standar dalam mencari pasangan, itu merupakan hal yang terlalu rendah bagi kita. Kamu wanita-wanita, kamu berada jauh di atas itu. Kamu lebih berharga daripada itu. Bahkan Amsal 31 ayat 10a mengatakan bahwa kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Jadi sebagai penutup nih, jangan insecure lagi. Ayo kita belajar bersyukur, kita belajar merawat pemberian Tuhan. Tidak harus dengan mengubah diri, penampilan secara drastis hanya untuk orang lain. Tetapi ketika kita belajar bersyukur dan kita belajar merawat diri, itulah hal yang memang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Jika memang kita ingin mengubah diri, kan itu karena diri kita sendiri mau melakukannya, bukan untuk orang lain. Nah, kamu akan dipandang berharga di mata orang yang tepat.
orang yang bertemu denganmu sekarang tidak menganggapmu berharga, berarti dia bukan orang yang tepat buat kamu. Terlebih di mata Tuhan. Di mata Tuhan, kamu berharga.